wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan al-mubarak walladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini kita memasuki puasa Ramadan yang ke-14. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita, ibadah sholat kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu maudhu atau tema, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Karena sudah sangat banyak yang menyampaikan tentang puasa Ramadan, maka untuk memotivasi kita dan saling mengingatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi keutamaan membaca Al-Quran begitu banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam ayat tadi sebagai dasar pembicaraan ini, surat Al-Baqarah ayat 185 menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalamnya atau di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan Al-Furqan. Al-Quran itu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Untuk itu Al-Quran begitu luar biasa, sebagai mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, di mana definisi atau takriful Quran dinyatakan Al-Quran huwa, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah. Al-Mu'jiz, Al-Quran itu melemahkan yang lain, yang dikenal pula dengan mukjizat. Semuanya bisa lemah dengan mukjizat, dan ini Al-Quran mukjizat terbesar yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, biwasilah Jibril alaihi salatu wassalam, bahwa melalui perantara malaikat Jibril Allah menurunkan wahyu Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antaranya
bahwa Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, bitawatur, wal muta'abbad bitilawati, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Nilai ibadah membaca Al-Quran, memahami artinya atau tidak, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, keutamaan membaca Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada semua yang membaca Al-Quran, yang cinta terhadap Al-Quran. Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran itu, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat, sebagai penolong, li ashabi, bagi orang yang membacanya. Makanya Rasulullah SAW memerintah ini, begitu pentingnya membaca, sehingga Rasulullah senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Saat itu mendengarkan bacaan yang merdu, bacaan Al-Quran yang merdu, yang didengarkan oleh Rasulullah sampai larut malam, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Sehingga pulangnya larut malam Rasulullah ke rumah beliau, ditanya oleh istrinya Aisyah, dari mana ya Rasulullah sampai larut malam? Wahai Humairah, saya mendengarkan suara Abu Musa Al-Asy'ari, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya begitu merdu. Itu Rasulullah senang sekali mendengarkan. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, yakni keutamaannya bagi orang yang sampai pandai membaca, al-mahir bil Quran, mahir dengan Al-Quran, nanti kedudukannya di surga ma'as safaratil kiramil bararah, dikumpulkan dengan para malaikat al-kiram, yang mulia-mulia, al-bararah, yang baik-baik. Itu diantara keutamaan orang yang membaca Al-Quran, yang sampai bagus bacaannya. Dan yang tidak bagus dilanjutkan dalam hadis itu, alladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta' fihi au syakun alaih huwa alaihi syakun, terbata-bata, yatata'ta' itu terbata-bata. Kalau yang membaca terbata-bata dan rasanya berat, syakun, dia untuk mengungkapkan kalimat Al-Quran sangat berat. Lahu ajrani, baginya masih dapat 2 pahala. Ini suatu apresiasi bagi orang yang membaca Al-Quran, baik yang pandai maupun yang masih kesulitan membaca Al-Quran, masih mendapatkan pahala. Oleh karena itulah begitu pentingnya studi Al-Quran. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Semua dalil-dalil ini, sabda-sabda Rasulullah ini cukup populer, sering kita dengarkan, tinggal pengamalannya. Rasulullah memberikan gelar khairukum, sebaik-baik kamu sekalian, man ta'allamal Qur'an, yang pertama orang yang studi Al-Quran. Tentunya kalau studi Al-Quran tidak berhenti di membaca, itu mendapat gelar orang yang paling baik.
apabila selalu studi Al-Quran, wa 'allamah, dan mau mengajarkannya. Jadi ta'allum, studi, belajar. Belajar itu juga banyak tahapnya. Kalau membaca Al-Quran dari membaca qiraah, kemudian dibersamakan belajar ilmu tajwid. Ini tahap-tahapnya. Kalau ingin mendalami lagi dengan tafsir, tarjamah terlebih dahulu, sudah banyak tarjamahan Al-Quran per kata sehingga memudahkan. Dan juga kita kalau mau meningkatkan studi Al-Quran, selain tarjamah, belajar tafsir, bahkan sampai tahfidz, anak-anak sekarang sudah banyak yang menghafalkan Al-Quran. Sangat menggembirakan. Sebagai tentara-tentara Allah menjaga kemurnian Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga selama-lamanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu, tentunya dengan suara yang merdu, sehingga Rasulullah itu senang mendengarkan bacaan yang bagus. Dan kalau tadi ada orang yang membaca secara tertegun-tegun saja mendapat pahala, kemudian di satu sisi Al-Quran memerintahkan warattilil Qur'ana tartila, disuruh membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu dengan tenang, pelan-pelan, dengan bacaan yang bagus, yang jelas. Itu tartil. Sehingga ada suatu riwayat Ibnu Abbas menyatakan, aku lebih suka membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran saja dengan tartil dibanding orang membaca Al-Quran 30 juz seluruhnya tetapi dengan tergesa-gesa. Ibnu Abbas sampai menyatakan demikian, begitu pentingnya membaca Al-Quran secara tartil. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai motivasi dan saling mengingatkan antara kita agar bacaan Al-Quran kita benar-benar membaca dengan serius, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semakin Allah memperhatikan, memberikan pahala kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Demikian, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.